Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Kita akan belajar untuk jam pertama matematika ya. Ini tadi Ibu sudah kirimkan fotonya, tetapi karena ini matematika jadi Ibu yakin kalian harus mendengarkan dulu penjelasan dari Ibu ya. Nah sekarang begini, kemarin kan kita membuat diagram ini ya dalam bentuk batang. Ya, ini misalnya nilainya 6, banyaknya siswa 4, kan pertemuan, tapi kita bentuk batang yang seperti ini. Masih ingat ya, kemarin kita membuat, coba dicek lagi ya buku catatannya. Nih, yang ada 2 tuh, bahkan kemarin kata Ibu, coba kalian warnain yang diagram batangnya pasti akan terlihat lebih indah ya. Nah, seperti ini diagram batang. Kalau sekarang berarti diagram garis. Jadi kalau diagram garis itu nih, mempertemukan titik demi titik, kemudian ditarik garis antara satu titik ke titik lainnya. Punya adik nggak? Di posyandu kan suka ada ya dikasih apa? Yang berat badan tuh. Nah, kita bisa melihat progres berat badan misalnya dari diagram garis seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Ya, ini garis X. Kemudian ini garis Y. Yang ini ya. Horizontal ke pinggir, kemudian vertikal dari atas ke bawah. Ini titik pertemuan di 0 ya. Kalian buat garis dulu. Setelah itu kita lihat bulan ke-1 berat badan Mita 3 kg. Berarti bulannya tarik dari bulan bertemu dengan titik 3. Nah ini berarti set. Jangan terbalik ya. X, Y. X, Y. Jadi ini X, ini Y ya. Jadi 1,3. Tiganya di sini tarik. Kasih titik. Bulan kedua, berat badan Mita 4 kg. Jadi ini 2, terus bertemu dengan 4. Kasih titik. Ya. Bulan ketiga, berat badan Mita 5 kg. Ini dari 3 kita tarik ke atas sampai bertemu. Di sini tidak ada angka 5, tetapi di antara 4 dan 6 itu ada 5 ya, setengahnya. Berarti di sini ya. Nah, bulan keempat berat badan Mita 7 kg, berarti 4. Kemudian ini 7 itu berarti di antara 6 dan 8. Tarik garis. Nih titik. Yang bulan kelima berat badan Mita 8. Berarti 5, tarik 5. Kemudian titiknya berarti 8. Setelah ini semua selesai, kita akan tarik garis dari 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, ini akan membentuk garis. Ya. Coba kalian kerjakan ini ya, menggambar dulu. Yang ini ya, digambar ya. Ada contohnya, silahkan digambar. Kemudian ini ada 2 ya, 2 garis, 2 titik garis. Padi dan yang merah itu jagung, yang hijau biru ya. Ini biru itu padi. Ini dari tahun ke tahun. Ini tahun, garis tahun, dan ini banyaknya hasil panen per kintal. Jadi ini kalau kita baca pada tahun 2010 berarti apa? 2010 banyaknya hasil panen adalah 5 kintal. Panen apa? Panen padi. Sekarang yang titik yang merah berarti jagung. Pada tahun 2010 berapa kintal? Tarik di sini berarti 10 kintal. Ya ini ini ya. Kasih titik. 2011. Nah, ini berarti 2011 sekitar ini ada 9 ya. Coba kita garis, apakah 1 garis atau tidak ya? Oh 1 garis berarti 10 ya. 2011 itu berarti 10 kintal padi. Nah, Jadi bagaimana hasil panennya? Apakah lebih banyak padi atau jagung pada tahun 2010? Berarti ini lebih banyak jagung, karena ini titiknya kan lebih tinggi jagung ya, yang merah tuh. Yang padi berarti lebih rendah dari jagung. Nah itu. Ya sekarang kita yang kedua. Ya ini tentang
diagram lingkaran. Tadi tentang diagram titik. Kalau sekarang buat lingkaran ya. Ini kalian buat ini. Pakai uang aja boleh, yang uang yang logam tuh koin. Nah, letakkan uangnya terus di ini. Kalau ada yang punya busur di rumah bisa pakai busur ya, membuat garis lingkaran. Nah, ini membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi satu lingkaran ini kalau kita jumlahkan, ini misalnya mangga 25%. 25% ditambah 20% berapa? 45. 45 ditambah ini 20, 65. 65 ditambah 35 berarti 100%. Ini satu lingkaran ini jumlahnya harus 100% ya. Ini diwarnain. Kenapa ini diwarnain? Supaya kita bisa membedakan antara satu jenis buah-buahan dengan buah-buahan yang lainnya ya. Ini ada diagram apa? Buah kesukaan 40 siswa kelas 5. Ya, sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai apel. Kita lihat ini apelnya. 20%. Jadi satu lingkaran ya kita bagi-bagi ya. Ini 20% segini. Ya, kemudian 35% yang ini jeruk. Pisang berapa? 20%. Kemudian mangga 25%. Nah itu ya. Jadi kalau kita mau mengetahui banyaknya siswa yang menyukai apel, misalnya nih apel 20%, berarti 20% dikali 40. 40 itu dari mana? 40 itu dari jumlah siswa. 20% kali 40 sama dengan 20%, itu kan 20/100. Jadi 20/100 kali 40 sama dengan 8 siswa. Di sini kan kita hanya tahu presentasinya aja, kita tidak tahu jumlah siswanya. Berapa orang yang menyukai apel, menyukai jeruk, pisang. Nah ini caranya ya. Ini seperti ini. Nah sekarang kalian tulis aja dulu ya tugas. Berarti nah gambar ini, terus gambar ini, kemudian gambar yang ini ditulis juga. Nah kemudian kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3 ya. 1, 2 dan 3 kerjakan dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.